Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 18 April 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora dan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada bulan Oktober tahun 2007, bersama dengan teman-teman seangkatan yang baru saja ditahbiskan menjadi imam, kami pergi merayakan misa syukur, misa perdana sebagai imam dari teman-teman yang berasal dari Pulau Flores. Ada satu peristiwa yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, ketika sampai ke kampung dari salah seorang teman yang berasal dari Pulau Lembata. Kampungnya ada di tepi laut. Karena misa syukur, misa perdana itu masih terjadi 2 hari kemudian, maka besoknya kami menyempatkan diri untuk pergi bersiarah ke makam salah satu pastor senior yang meninggal di Pulau Lembata dan dimakamkan di Kampung Lamalera, kampung asal dari pastor ini. Untuk mempersingkat jarak, kami tidak melalui jalan darat karena selain jalannya tidak bagus pada waktu itu dan juga pada masa itu krisis minyak, susah mendapatkan bensin atau solar. Maka kami mengambil keputusan untuk menyeberang dengan perahu kecil yang bisa muat 10 sampai 15 orang. Kami sendiri sudah berjumlah 7 orang. Saat kami naik ke perahu kecil itu, naik di pasir, tidak ada dermaga. Kita harus menunggu ketika ombaknya kembali ke laut, baru kita loncat ke dalam perahu. Untuk saya dan beberapa teman yang tidak bisa berenang, itu merupakan kabar buruk. Tapi akhirnya kita semua bisa naik ke perahu. Sekitar 5-10 menit kita masih bisa ketawa. Salah satu pastor senior yang membawa handycam bahkan dengan gembira, dengan senang mengabadikan foto, video dari atas perahu. Tapi itu hanya berlangsung sekitar 10 menit. Setelahnya, kita mulai berjumpa dengan gelombang. Dan perahu kecil itu berjalan. Saya melihat jarak antara air dan bibir perahu itu tidak sampai 5 cm. Dekat sekali air dengan bibir perahu. Untuk orang seperti saya yang tidak tahu berenang, itu masalah. Ditambah lagi gelombang makin lama makin besar. Sehingga kami semua yang tadinya masih asik bercerita, yang masih bersenda gurau di atas perahu, tiba-tiba jadi hening karena ketakutan. Tidak ada lagi yang bercanda, tidak ada lagi yang saling mengganggu di atas perahu. Semua fokus kepada gelombang yang terjadi di laut. Kalau orang tahu berenang mungkin bukan masalah untuknya. Persoalannya sebagian dari kami yang naik perahu itu adalah orang-orang yang tidak tahu berenang. Kalau sampai perahunya terbalik atau tenggelam, maka itu berarti
kami akan menjadi mayat. Sudah pasti. Padahal kami imam baru, belum ingin mati. Kita seperti mayat hidup di atas perahu. Sampai kurang lebih 20 sampai 25 menit kita diam. Tapi yang kemudian menyadarkan kami, sekurang-kurangnya saya itu adalah, ada satu anak kecil, anak laki-laki, dia usianya kurang lebih 5-6 tahun. Dengan santainya dia duduk di ujung bagian depan dari perahu. Itu kan ada satu semacam kayu yang panjang yang menjulur ke depan itu, satu batang. Dan anak kecil ini duduk dengan santai, dengan kaki yang digantung, seakan-akan tidak ada apa-apa. Dari situlah kemudian kesadaran muncul. Kalau anak ini yang hari-hari senantiasa berhadapan dengan laut, begitu santainya, mengapa kami begitu takut? Kesadaran itu yang kemudian membuat kami menjadi pelan-pelan dari yang tadinya pucat, mulai ada senyum, mulai berbincang-bincang. Ternyata tidak semenakutkan itu ketika kesadaran itu datang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kegelapan malam dan di tengah gelora danau, para murid ketakutan melihat Yesus berjalan di atas air. Ketakutan awal adalah ketika perahu mereka diterpa gelombang. Namun Yesus menyapa mereka, "Ini aku, jangan takut." Sapaan ini bukan sekedar kalimat penenang, bukan sekedar hiburan, melainkan penegasan identitas Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, atas badai-badai yang seringkali terjadi dalam pengalaman hidup manusiawi kita. Seringkali saudara-saudari, hidup kita terasa seperti perahu di tengah danau yang diterpa gelombang, yang diterpa angin kencang, penuh masalah, penuh ketidakpastian, penuh ketakutan juga, penuh tantangan dan bahkan mungkin penderitaan. Saat itu kita merasa lelah, mendayung sendirian. Saat kita merasa beban kita, ujian kita sangat berat, dan kita memikulnya sendirian. Yesus sebenarnya sedang mendekat, bahkan di atas persoalan yang paling menakutkan sekalipun. Apapun rupa persoalan, apapun rupa beban kehidupan, apapun rupa badai yang sedang menerpa kita. Apakah itu konflik yang terjadi di dalam keluarga? Apakah itu, katakanlah, usaha yang gagal, pengkhianatan dari rekan bisnis, atau jebakan dari orang-orang yang sebetulnya sangat dekat pada kita, yang kita sebut sebagai sahabat, ataukah sesuatu yang lain yang tidak kita bayangkan terjadi menerpa kita? Itu bisa membuat perahu kita menjadi oleng. Kita penuh ketakutan, kita penuh dengan beban, kita penuh dengan macam-macam pergumulan. Dan seakan-akan kita tidak melihat jalan keluar. Seakan-akan kita tidak melihat sesuatu yang cerah di depan. Renungan hari ini, saudara-saudari, mengajak kita untuk tidak berfokus pada besarnya badai, pada besarnya pergumulan, pada besarnya masalah, kesulitan dan tantangan, kesulitan relasi, konflik, dan sebagainya yang terjadi, melainkan pada kehadiran Yesus di dalam perjalanan itu. Ketika kita mengizinkan Yesus naik ke perahu kehidupan kita, ketakutan akan berubah menjadi ketenangan. Dan kita akan diantar sampai ke tujuan. Saudari-saudara, moga-moga permenungan ini menguatkan, meneguhkan, menghibur kita untuk senantiasa menyadari Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita.
Ingatlah Dia yang senantiasa menyapa kita, "Ini aku, jangan takut." Selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan hidup kami dengan kehadiran-Mu. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman hidup kami, bahkan pengalaman-pengalaman saat badai datang menerpa, saat iman kami mencapai titik nadir, saat ketakutan melingkupi diri kami, kuatkanlah iman kami. Karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa ada, senantiasa menyertai kami. Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.